Berikut kita teruskan, yaitu mengenai grafik distribusi frekuensi. Nah, di dalam membuat satu tabel distribusi frekuensi, alangkah lebih baiknya kita tampilkan juga grafiknya. Untuk apa? Untuk mempermudah orang membaca situasi. Dengan cara melihat grafik, orang sudah bisa menggambarkan tergambar data yang sebenarnya. Nah, grafik distribusi frekuensi ini salah satunya bisa dalam berbentuk histogram. Histogram itu adalah diagram batang yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Jadi lebarnya itu interval kelas, sedangkan batas-batas tepi batangnya itu merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Jadi kita sebelumnya sudah menghitung di mana tepi bawah kelas, di mana tepi atas kelas. Nah, itu akan menjadi sisi-sisi dari diagram batang atau dari histogram tersebut. Nah, histogram ini terdiri dari dua sumbu, yaitu ada vertikal, ada horizontal. Ya, vertikal itu ya, sumbu vertikal kita masukkan menjadi skala frekuensi, ya. Jadi sumbu vertikalnya jadi skala frekuensi, ya. Sedangkan sumbu horizontalnya menjadi skala kelas. Nah, kita perhatikan di sini, kita ambil contoh. Nah, ini contohnya kelas ya. Ada tabel distribusi frekuensi dari hasil nilai ujian 40 siswa di SMA. Nah, tentukan histogramnya. Nah, kita lihat di sini. Kita sebelum membuat grafik histogram, ya. Nah, ini kelasnya, maka kita tentukan dulu di sebelahnya sini tepi bawah kelasnya mana. Berarti bawah kelas itu adalah 51. Ya. Tapi yang ini 56 kelas keduanya. Yang kelas ketiganya 61, 66, 71, 76 dan selanjutnya. Nah, tapi batas atas kelasnya itu yang kelas pertama itu 55, 60, 65, 70, 75 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian dikatakan limit kelas atau tadi sebutnya tepi kelas bawah, ya. Tepi kelas bawah itu artinya bawah kelas dikurangi 0,05, ya. Kalau tepi kelas atas berarti kelas atas ditambah 0,05, ya. Tadi kita sudah pelajari, ya, ini 0, jadi yang keduanya adalah bawah kelas dikurangi 0,05, 55,5. Tepi atas kelasnya ini 60 ditambah 0,5, 60,5. Nah, ini. Nah, inilah batas-batas inilah yang akan kita menjadikan patokan di dalam membuat histogram. Kita ambil contoh sini histogramnya, kita mulai dari angka 50,5. Berarti angka di sini, ya, ini kekecilan ya. Saya perbesar di sini angkanya 50,5. Kita mulai dengan angka 50,5, kemudian dibatasi dengan 55,5, di sini 55,5, kemudian 60,5, 65,5, 70,5, 73,5 sampai 90,5. Di sini 90,5, ya. Nah, kita lihat 51, kelas 51 sampai 55 frekuensinya 2. Nah, frekuensi itu ke atas. Frekuensi ke atas 2, berarti ini sampai 2. Yang kelas 5 dari yang kedua ini kelas 56 sampai 60 frekuensinya 3, berarti ini ada 3. 3 di sini. Ya, 3. Yang kelas ketiga frekuensinya adalah 6. Nah, kita lihat sini 6. Ini 6 berarti ada di sini. Dan seterusnya. Nah, inilah histogram distribusi frekuensi. Ya. Berikutnya untuk yang relatif. Nah, sama, yang untuk relatif juga sama, ya. Ini kita perbesar, yang untuk yang relatif juga sama. Kita lihat mana distribusi frekuensi relatifnya. Kita berarti hitungan secara persentase. Ya, cara menghitung relatifnya di sini ya. 2 dibagi 60 kali 100%. 3 dibagi 40 kali 100%. 6 dibagi 40 kali 100%. Ya, kalau satuannya persen. Tapi kalau satuannya tidak persen, nggak usah dikali 100. Jadi 2 dibagi 40, 0,05. 3 dibagi 40, 0,075. Ya, tergantung kalau satuannya persen, relatifnya, maka kita buat persen. Kalau satuannya persen, di sininya persen. Kalau satuannya tidak persen, ini kan tidak persen ya, maka kita juga tidak buat tidak persen.
Nah, terus sampai ke sini. Nah, ini histogram distribusi frekuensi relatif. Ya. Selanjutnya kita teruskan mengenai grafik yang kedua, yaitu poligon. Kalau tadi histogram, ini poligon. Ya, poligon ini ya yaitu penggambaran distribusi frekuensi dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik tengah kelas. Jadi kita dari histogram ini ada garis. Nah, biasanya kita biasanya untuk melihat tren ya, tren. Nah, garis. Kita ambil contoh di sini. Ya, ini ada interval kelas. Berikut ini upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Ada upah dari 100 sampai 199 itu ada 15 orang. Upah dari 200 sampai 299 ada 20. Upah dari 300 sampai 399 ada 30 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan membuat suatu grafik ya poligon. Ya, kita garis poligon, maka kita juga akan sebelumnya kita buat dulu histogramnya. Histogram ini ya, tabel batang itu namanya histogram. Dari tabel batang ini disebut histogram, maka grafik ini akan menghubungkan titik-titik puncak titik tengahnya. Jadi grafik poligon ini adalah titik nilai tengahnya. Misalkan dari kelas yang satu nih, 100 sampai dengan 199, maka titik tengahnya berapa? Kita jumlahkan saja. 100 ditambah 199 dibagi 2. Berarti berapa? Berarti 100 tengah-tengahnya ya. Ini 200. Kalau kita anggap ini 200, 300, 150. Berarti tengah-tengahnya itu ada di angka 150 atau 15. Yang kelas yang pertama. Terus begitu tengah-tengah ya di kelas pertama. Terus ini titik tengah-tengahnya semua. Nah, ini namanya poligon. Ya. Baik, kita teruskan. Kemudian ada lagi grafik kurva Ogive namanya. Kurva Ogive ini merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva Ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkat atau kategori. Sumbu horizontal pada kurva Ogive menunjukkan tepi interval kelas. Dan sumbu vertikalnya yang menunjukkan adalah frekuensi relatif. Ya, daftar distribusi kumulatif ini ada dua macam. Ogive ini ada namanya distribusi kumulatif kurang dari, ada distribusi kumulatif lebih dari. Nah, kita sudah membuat kemarin sebelumnya tabel distribusi kumulatif lebih dari dan tabel distribusi kumulatif kurang dari. Kita ambil contoh. Ya, ini tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan ini frekuensi lebih dari soal yang ada. Ya, Anda bisa lihat berapa sih yang frekuensi yang kurang dari 100 misalkan. Ya, yang kurang dari 100. Ya, kita lihat ya. Maka itu yang ini juga lebih dari berapa? Yang kurang dari di sini, kemudian sini yang lebih darinya. Ya. Kita lihat. Nah ini tabel Ogive. Ya, Ogive negatif, Ogive dari positif. Ya. Baik, kita teruskan sekarang model-model populasi. Ya. Poligon frekuensi merupakan garis patah-patah yang dapat didekati oleh sebuah lengkungan halus yang bentuknya secocok mungkin dengan bentuk poligon tersebut. Lengkungan yang didapat dinamakan kurva frekuensi. Nah, ini namanya, kembali ke sini, kita namanya ini kurva frekuensi. Ya, ini kurva, lengkungan-lengkungan ini namanya kurva frekuensi. Atau disebut juga dengan grafik Ogive ya. Nah, selanjutnya, jika semua data dalam populasi dapat dikumpulkan, lalu dibuat daftar distribusi, tadi dibuat tabel-tabel distribusi maksudnya, dan akhirnya digambarkan dengan kurvanya, maka kurva ini dapat menjelaskan sifat-sifat dari karakteristik tersebut. Jadi dengan orang melihat kurva saja, orang bisa melihat karakteristik data tersebut bagaimana. Kemudian kurva ini merupakan model populasi yang akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kita teruskan ya. Untuk keperluan teori dan metode yang lebih lanjut, metode populasi ini ya dapat dituangkan dalam bentuk persamaan matematik ya.
Kemudian beberapa di antaranya nanti akan kita bahas dalam materi yang berikutnya di dalam statistika. Nah, dalam populasi, ya perhitungan populasi kan dari beberapa sampel tadi atau data tadi itu namanya kan populasi. Jadi populasi itu adalah seluruh objek yang menjadi bahan penelitian. Nah, dari data yang tadi ya model populasinya itu ada yang sifatnya ini grafik kurvanya normal. Kalau kurva normal itu artinya ya kurvanya melengkung dan searahnya normal. Ya, pasti tengah-tengah itu yang puncak tertinggi. Ada lagi model simetrik. Simetrik ini artinya dia dikatakan normal juga, cuman dia lebih rendah. Kemudian ada lagi surpa yang modelnya model positif, artinya dia mempunyai ekor di sebelah kanan, ya. Dia positif, artinya dia lebih banyak. Kalau kita lihat garis di sini, dia lebih sebaran datanya. Nanti kita akan belajar namanya sebaran data. Sebaran datanya ini tidak normal, ya, karena dia cenderung miring ke kiri, ya kalau dari sini. Nah, ini juga cenderung dia miring ke kanan, ya. Nah, ini kanan atau dia punya ekor disebut juga dengan negatif, ya. Nah, ini dikatakan juga kurva tidak normal, ya. Ini pengetahuan yang berikutnya, ya. Kita lihat ini juga salah satu bentuk ya kurva, ya. Dalam ekonomi kita mengenai ini kurva, namanya kurva penawaran. Kalau ini kurva permintaan kalau dalam istilah ekonomi. Ada lagi ini kurva U, ya, ini. Nanti akan kita pelajari dalam beberapa materi berikutnya. Demikian materi pada materi ini, ya, mengenai distribusi frekuensi, dan selanjutnya nanti akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.